Aduh, kasih tips Mas Jumi cara hadapin viewer ngatur. Ini aja deh, gula isu aja deh. Nggak usah dibaca. Udah pelan-pelan udah bisa sih. Itu bener banget sih. Iya. Aku awal-awal juga masih sering kepikir. Cuma nggak usah dipikirin. Iya. Aku sekarang kalau lagi ketiga aku langsung ngeliat temennya. Iya, jarang kan. Apa sih dilihat-lihat? Soalnya dia orang paham aku gitu loh di komen itu tuh di YouTube yang udah jadi video ya. Kalau udah satu pesan udah aku baca, gua dia komen masih spam masih sampai jam 3 pagi kita hapus dia spam aku hapus dia spam. Langsung hide aja. Bisa ya? Emang saya tahu deh. Dia soalnya spamnya tuh bukan di live chat ya, di pihak video gitu. Ya tahu juga Nggak aneh. usah dibacain. Nah itu aku bacain loh Mak. Karena gini, Baca komen boleh, jangan dimasukin hati. viewer itu nulisnya nggak hati-hati. Kau bacanya pakai hati, Iya. nggak bisa. Anjay kelas. Anjay keren banget loh bang. Quote of the day. Nggak nyambung. Viewer, kau pakai hati, lu ada hati-hati, so be careful, itu panas dalam, yes. Viewer itu tulis nggak pakai hati, Udah kasih mas. pakai hati. Belum nyala. Viewer itu anggap kotak kritik dan saran. Kalau misalnya memang nggak bisa kamu lakukan, ya biarkan. Nggak usah memaksa jadi apa yang mereka mau. Tapi pernah di stage kayak saya nggak mas? Enggak. Nggak pernah. Dan awal nggak pernah. Enggak. Cuek. Enggak. Kalau misalkan dari awal dia kayak gini kan, harapan season 2 udah Rusak. kasihan anjir. Iya, Aku season sampai- 2 kan dalam. Aku sampai iba anjir ngeliat muka teteh kan. Serius, orang kasihan banget. Bukan di YouTube doang, sampai ke TikTok, Jadi Instagram. enggak, bukan hanya di kolom komentar, di donate pun DPA. Wah, dia dihujat parah banget anjir. Geng. Enggak, pikiranku gini, ini pernah terjadi ya. Dulu aku gede banget di PB. Terus aku switching ke web series, bikin web series kehidupan anak kos. Itu viewer turun banget. Banyak Mas BB lagi. Terus aku switching lagi ke PUBG. Mas BB, aku nggak peduli karena aku udah nggak ada hati. Aku udah nggak nyaman main BB. Aku nggak mau. Sejak awal aku ke YouTube karena aku suka, nggak bisa dipaksa gitu. Sampai menurutku aku nggak mungkin ada di maraton kalau aku terus main PB terus. Mereka nggak akan tanggung jawab kalau misalnya aku kasarannya PB udah mati nih, gamenya udah mati terus aku nggak ada kerjaan, mereka nggak bakal tanggung jawab. Kalau game jatuh tadi bang udah. Intinya kita berdiri di kaki sendiri, bukan di kaki mereka. Kalau aku nggak bikin kayak video klip, gitu di One Man Show, web series, aku nggak mungkin ada di maraton, Aran nggak mungkin notice siapa TP46. Itu keren sih mas yang untuk Iya, I know, yes, I know. Jangan dipuji, udah gue naik. itu idenya dari mana? Pas berak. Enggak. Idenya itu gara-gara waktu itu ditawarin jadi sutradaranya YouTube Rewind Gaming tahun 2018. Habis itu aku bikin idenya tuh terus batal, akhirnya aku bikin sendiri Sendiri dengan ke dirimu One Man sebagai Show. gestarnya gitu ya. Iya. Jangan Udah lama gua nonton. Nih, contoh-contoh kayak Winda, kalau misalnya ngikutin viewernya nggak bakal gede. Winda bisa nyetir viewernya, bukan disetir sama aku. Bina itu bina ya. Menurutku semua streamer orang semua sosial kayak Arab lah. Arab nggak mau disetir sama viewernya. Yang sukses itu yang memang dia punya persona kuat sama kepribadian kuat. Ya itu kan dibalik kali. Bayangin itu foto kritik kotak dan saran. Kalau misalnya yang bagus ambil, kalau enggak ya udah. Gitu. Cuek aja. Misalnya ada tulisan biasanya yang paling gampang kena nih. Ah kalau kayak gini kontennya unsubscribe ya udah unsubscribe, berarti kok bukan pasarku sebenarnya. Bukan sombong, tapi menurut kotak ada pasar baru yang kegaet. Misalnya kok sambil berhenti main RP nih, main game lain, dan itu pasti switchingnya akan susah kan. Wah kalau Jome udah gak main RP, unsubscribe ya udah unsubscribe. Kalau aku belajar dari 4 KG ya, 5 KG ya, Arab, Winda, Upi, Dean sama Regi, mereka itu kuatnya 4 selain Arab ya,
yang aku belajar dari mereka tuh kuatnya di riset. Sebelum mereka melakukan sesuatu, riset dulu. Misalnya Windah mau main game apa, Peggy mau main game apa, mereka riset dulu di luar negeri gimana nih pasarnya. Jadi nggak asal main game. Ini riset parah. Penting, research penting. Parah. Itu ilmu baru tuh, Chris. Itu ilmu baru. Ilmu lama buat dia. Aku baru tahu, baru dengar tuh kata Lisa tuh. Jadi nggak langsung aku pengen bikin ini nggak langsung kayak gitu. Kira-kira kalau aku bikin ini gimana ya? Nontonin konten orang. Harus. Aku sampai sekarang juga masih nonton konten orang. Karena Buat jadi insight. dua konten yang berbeda jadiin satu itu jadi ide baru. Kan makanya aku bilang kamu nonton dari A, B, C, D video mana terus jadi satu. Ini baru nih, ini ilmu baru kalau dengar dulu jadi Kok menerapkan nasihatnya sendiri? Aku riset bro. Riset drum cover tuh riset. Di drum cover ya. Terus di mana aku riset ya? Di web series riset. Ilmu ATM. anaknya tiru modifikasi. Sebenarnya paling gampang ya risetnya dari luar negeri, jangan dari negara sendiri. Karena kita negara kita tuh 2 tahun tinggal. Bisa dibilang kayak gitu. Ada Mostly ya, mostly ada ya. nama konten kreator yang bisa kita riset ya satu orang aja. Nggak bisa. Itu mesti tergantung persona yang kamu pilih. Apa yang mau kamu tuju? Ini sih baru sih, baru sih, baru banget ini. Ini memang betul. Bisa. Sebenarnya kalau kamu mau narik ya apa yang gede-gede di internet Indonesia itu pasti udah ada di luar negerinya. Lihat dari yang Bukan melihat, tapi ada contoh risetnya dan mereka pun di luar negeri mereka riset ke yang lain juga gitu. Pasti ada tahap risetnya gitu. Contoh paling gampang maraton mafiaton. Walaupun nggak sama persis, nggak persis, tapi ada bahan risetnya. Itu pasti. Yang gede-gede ya. Satu tahun nggak konten riset juga ya mas ya. 1 tahun nggak konten gara-gara RP ngentot. Emang iya? RP gila banget tahun 2024 guys. Iya bener. 2024 kontenku Dia RP doang doang. paling dia ngedit videonya video Video role play pemilihan wali kota. Video wah gila banget aku 2024. Donate kenceng, berkembang enggak? Subscriber yang aku bilang nambah berapa gitu ya lupa aku. Selama setahun tuh 3.000. akhirnya stuck di RP. Aku kan bisa naik lagi itu gara-gara maraton. RP sih menurutku live streaming RP itu menurutku duit gampang, tapi nggak berkembang. Makanya harus diimbangi sama konten. Gak bisa live terus kau spam 24 jam, 18 jam live gitu-gitu aja, stuck di situ aja. Akhirnya akan bergantung sama RP-mu, sama ceritamu apa, viewer baru banyak. iya, kalau ada RP udah Orang nggak nontonnya, nggak nonton jumlahnya, orang nonton RP-nya. Karakter yang dibuatnya. jadi yang hidup itu IC-nya, OC-nya nggak ada ya sekarang aja mas otomatis itu lah. Betul. Itu sih yang bikin juga sih. Kan kalau mikir jangka panjang mau sampai kapan sih kok main RP? Masa sampai punya anak? Ya, Main buat Evan aja. buat uang rokok lah kasarnya. Harus ada uang mainnya nih yang tadi kau bilang kebutuhan adik lah lain-lain itu harus ada mainnya, itu dari konten. Juga pure memang pas gua main arti awal-awal kan. Terus masih monitor banget. Gua masih kerja anjing. Gua masih kerja bangsa. Gua nggak ninggalin pekerjaan gua cuma karena arti. Kalau Grace masuk monitor ya pasti kita udah bilang lah, aku Jod itu udah pasti udah ngerti. Iya udah pasti ngertiin. Kalau maksudnya dia sampai ninggalin Terus lu ngomong nggak? Yang lu bilang katanya itu nggak ada apa-apa ya sama gue main RO boy. Iya, bener. RO gua tuh anjing. Iya, RO nonton banget. Ya, Semangat Cijome, benar semangat Cijome. kamu tuh udah punya face card itu loh. Face card apa ya? Muka cantik. Iya. Itu udah pointless banget. Sama, mirip-mirip sama gua, poin plus gua muka gua aneh gitu. Yang penting idenya aja kan. Gak usah terlalu lama mikirin ide sih. Langsung jalanin aja yang ada dulu. Merah kan. goblok. Gua jadi sering berak nangkapnya panjang ini dia ngomongnya banyak banget Gini. tentang riset tentang ini. Setiap Apa orang harus- punya titik di mana bisa dapat idenya. Grace waktu berak, Papuy waktu bengong.
waktu mau tidur, aku waktu nyetir. Kau pasti ada titik di mana dapet nih, bukan waktu berak, berarti bukan harus sering berak supaya dapat ide. Yang di highlight berak Enggak, enggak gitu. Panjang tuh kalimat berapa paragraf. Berarti aku harus sering berak. Aku nggak tahu dapet ide dari mana ya, pas ngapain ya, pas jalan pagi kan ya. Riset dulu. Ide itu nggak mungkin ketemu kalau kamu nggak riset. Harus perbanyak wawasannya, harus perbanyak. Kira-kira ini bagus, ini Baca bagus. buku gitu. Ya, itu yang aku lakuin kan. Harus banyak itunya. Kalau misalnya kamu nggak pernah riset, ide itu nggak akan pernah keluar karena kamu nggak ada bayangan akan menggabungkan. Menurutku ide itu nggak ada yang baru, pasti gabungan dari beberapa ide. Betul. Oh itu dapat, Nah itu dapat pakannya si Jombe. Apa? Itu patah-patah memang tolol aja sih menurutku. Masa harus sering berak? Gue agak shock juga pas denger kayak what the fuck. Sorry, soalnya gue bingung kok kalau berak nggak dapat ide. Ini beda-beda. Tapi kalau aku boleh kasar ya, straight to the point ya. Sebenarnya personamu itu di ceplas-ceplos tolol. Asbun. Iya, kayak bocah kosong, ceplas-ceplos tolol. Personamu di situ. Kayak Jazz tuh. Tapi Jazz masih ini ya, masih ada. Jujur menurutku masih ada pinternya. Kalau Jombe ini ceplas-ceplos tolol aja. Jok sih. Enggak Oh iya. Iya. Emang iya Iya sih. dengan kesimpulanmu harus sering berak itu udah tolol. Iya. Tapi semakin lo cepat menyadari itu ada di diri lo, itu lo semakin bisa pergunakan itu. Nah, jadi jangan takut buat ini, jangan malah aku nggak tolol ya, enggak, langsung hajar aja, karena itu bisa jadi sesuatu persona yang kuat. Kayak bocah-bocah kosong. Apa-apa. Komedi tapi Asbun. Walaupun tuh gak niat komedi, Nah itu yang aku bilang. beda kalau nggak dibuat-buat. nggak dibuat-buat. Kayak Jod sama Yuka itu mikir dulu biar bisa lucu. Kalau aku marah-marah beneran, orang bisa ketawa kan ngentot, ya kayak gitu. Karena kau pemarah. Enggak juga, Nah, mereka dia ngentot pemarah. aja. Tapi jadi kau tuh pemarah, kau gini marah. Enggak pernah aku marah sebenarnya. Emang cara ngomongnya Cuma cara ngomongnya kayak gini, mereka itu merasa aku marah, mereka lucu padahal biasa Tapi aja. nggak marah. Enggak, enggak kayak asli kamu sebenarnya ceplos bagi mereka tolol ya, bagi aku enggak kayak aku ngomong, aku nanya, Rich sebenarnya beneran Rich nggak sih? Ya aku bertanya, kok dia pede ya menggunakan nama Rich di depannya gitu? Kok beneran Rich gak? Apa gitu? Awal Tapi mula itu anjing sih. kok pakai nama Rich kayak gitu? Nah, orang-orang nangkapnya menyebalkan. Orang-orang nangkapnya menyebalkan, lucu. Nah, Tapi itu menurut anjing sih. Nanti juga gue nonton dari rumah gue shock. Nanya kayak gitu. ya kayak gitu aja, jadi nggak usah takut. Aku menjadi penonton semakin yakin kalau jadi diri sendiri itu lebih disukai daripada harus create something yang aku nggak punya. Buat DJ Soda tuh lo. Kenapa tuh? Tembak lagi shooting star. Terus Shooting Sky. Sky ya. Iya, Shooting Sky. Iya, iya karena dia bagi itu nggak lucu. Shooting Sky habis gitu, do you know Happy Soda? Happy Soda. Oh lu tembaknya gitu, it's not funny gitu. Enggak, dia. bagi itu nggak lucu. Aku waktu itu cuma kepikiran aja, nama dia Soda. Di Indonesia itu ada soda gembira, ya aku Inggrisin aja karena pakai bahasa Inggris Happy Soda. Orang-orang ketawa, bagi itu ya udah. Jadi nggak usah maksa lucu, aku nggak kepikiran untuk lucu pas saat itu. I expect aja gitu bakal keluar dari tepek. Soda. What the fuck? Dan ini ya, ada 3 cara untuk sukses di dunia sosial media. 1. Prestasi. Ya. Prestasi, kamu punya prestasi apa ya? Contoh paling gampang, Hero Calling atau ya banyak lah contoh prestasi. Dari Irwandi nih. Yang kedua, sensasi. Banyak juga contohnya. Jadi kalau dia nggak bikin sensasi, garangan. Dia apapun itu, nyenggol sana, nyenggol sini, sensasi terus kegiatannya. Yang ketiga, kolaborasi. Menurutku Grace tuh gede gara-gara kolaborasi. Kalau dia sendirian, maksudnya benar-benar sendirian nge-vlog kemana-mana sendiri, seperti ini. Aku pernah baca juga sih, collab sih. Kolaborasi. Udah kencang gitu loh. Menurut aku maraton nggak akan gede karena bisa kolaborasi bersembilan jadi pecah. Kolaborasi itu penting banget. Caranya kan semua orang mau bantu. Kadang-kadang ngerti nggak sih, Grace dia Harus ada bargaining powernya dong.
Itu gimana maksudnya? Ya apa yang bisa kamu apa ya bahasanya ya? Kasih ke gue gitu. Bisa kayak gitu. Pokoknya tuh harus ada spiritualisme. Ya jangan minta doang, harus bisa ngasih. Ngasih itu bukan berarti uang ya. Contoh. Kayak aku sama TP Sesimpel karena temen. Iya teman. Yang dia kasih temen. Ya ya udah perbanyak temen kalau gitu. Atau sama Pak Puy temen. Perbanyak temen dari situ. Konsep aku kayak Mas TP, saya mau collab bikin video ini Mas mau bantu. Mau bantu kan teman. Oh bergening progres itu ya. Akan beda kalau misalnya ada orang kreator tiba-tiba datang, Mas P collab, ah, kau siapa? Pasti kayak gitu. Nggak semua kamu mau bantu ya. Bukan nggak mau bantu, tapi lebih ke mungkin feelnya akan berbeda. kalau misalnya sama orang baru tuh kadang nggak bisa lepas gitu. Bukannya nggak mau niat bantu. Itu pun dia pun kalau collab diiyain sama dia riset itu orangnya, latar belakangnya gitu. Ya banyak sih yang pansos ke aku banyak, contohnya Deddy Corbuzier apa ya? Deddy Corbuzier, di pansos. Ya waktu itu dia ngajak podcast 2 kali, apa tujuannya kalau nggak pansos? Iya kan? Ya kayak gitu-gitu banyak. Tapi aku riset dulu, oh Deddy Corbuzier kayak gini, oke lah, harus riset dulu. Ini final boxnya. Kolaborasi sih menurutku yang menurutku di tahapmu itu sensasi itu akan terbentuk dari omonganmu yang ceplos-ceplos ngomong. Jadi bukan niatan. Terus menurutku aku gede gara-gara sensasi juga. Gara-gara aku ada di tengah-tengah orang Cina, Kristen, Islam Jawa sendirian. Itu menurutku itu kan hal yang aneh. Iya kan? Itu semuanya nih. Ya cengli sih, benar sih. Waktu masih berempat kan, aku di tengah-tengah orang Cina Kristen semua kan. Ada satu Cina muda yang semuanya minum-minum, aku cuma ngeliatin doang. Itu salah satu sensasi. Iya sih, benar sih. Unik itu ya, ibaratnya unik Ya, ya. unik ya. Kayak misalnya kayak tikus putih di antara tikus hitam gitu Yes, kan. betul. Yang baru. Kalau dari umur percaya nggak, umur tuh nggak bisa bikin kita naik. Umur tuh menjadi pembatas nggak sih? Enggak, semua orang Contoh bentar. Jadi dari dulu tuh kan aku termasuk pembatas. Itu baru mulai tuh di Berapa bulan? 30, mau 30 baru mulai itu kan. bukan hamil Oh, anjing. Ya ampun. Setelah 30 bulan sih nggak tahu gimana sih. Setelah 30 bulan sih anaknya mati ya. Ya, terus? Nah, terus selalu ada omongan kayak lu udah tua, lu sudah mikirin kan? Bikin terus. Ya, itu nggak efek, Orang itu yang nggak nggak efek. bakal bisa kamu berkembang. Iya, menurut kalian sebagai yang udah sepuh nih, maksudnya betul ya, aku tuh nggak ngefek kan umur itu. Contoh siapa ya yang baru gede di sosial media waktu umur tua? Banyak sih contohnya. Dari Corbuzier udah gede di TV duluan, dia udah lama. Yang mulainya tua. Banyak sih, kalau kamu mau nyari banyak. Itu sebenarnya pertumbuhan umur tuh nggak mau kalah kan? Itu bukan enggak kan? Karena tiap orang tuh punya timingnya masing-masing. Kalau kata aja kita di dunia itu maraton, bukan lomba estafet. Menjalan kate tuh baru gede waktu tua. Oh iya, benar juga. Bukan menghalang. Menghalang itu omongan orang yang kamu gak kenal kadang. Yang kamu pikirin itu tadi. Ngomongnya nggak hati-hati, kamu dengerinnya pakai hati. Kata-kata hari itu. Iya, kata-kata hari Pas hari itu masuk tuh orang netizen ngetik nggak pakai hati, kamu bacanya pakai hati. Nah itu wancoynya si Green Boys. Itu after banyak hal dia nggak ada niatan jadi konten kreator gede. Ya ada tuh kayak gitu. Pistol belum tua kali. Ya bedanya itu mereka semua jadi diri sendiri sih. Wancoy kalau aku ngobrol asli sama di belakang layar kayak gitu. Grace juga kayak gitu. Jod juga kayak gitu di belakang layar, kayak kontol aja mah. Kalau Sandy Jome itu jadikan karakter yang kuat sih, jadinya natural aja sih gitu. Sekelas tolol, CCT. Tapi itu kayak boleh sih jadi personal juga sih cepat. Ya udah jadi diri sendiri sih sebenarnya. Gak usah terlalu dipikirin, mungkin lebih ke berani. Berani aja ngomong. Sama cuek aja kan orang mau Cuek. itu gue mah mau gue. Tapi jangan nyinggung orang lain ya. Cueknya itu jangan kayak
begitu kau udah punya nama gede, ya terserah gua kalau mau nyerang atau nyerang orang lain. Poinnya jaga perasaan orang lain juga. Tapi sejauh ini Grace, aku masih menjaga perasaan orang lain kan. Maksudnya sebenarnya ngomong aku tuh nggak ada yang nyakitin kita. Karena nggak sadar ya. Enggak. Yang penting niatnya aja udah enggak. Kalau misalkan Enggak sih nyakitin, ada satu orang namanya Richard Wiseman apa ya? Disakitin. tersakiti itu ya. Disakiti. Kita cari deh, kita obatin luka Richard Wiseman. Oh. Pengen dulu anjing, cuma dia lebih kuat dong. Iya, aku lebih tua loh dari dia. Aku lebih tua di sini. 40 ya? Tahun ini 35. Aku lebih tua. 40 anjing. Berapa tahun yang 40? Ngerti gara-gara jerawat aja anjing. Enggak, aku 3 jam dan 1 juga. Terus umuran sama aku. Iya, lebih tua 2 minggu, 3 minggu. Nah, anjing ngentot Haji Jome seumuran tempe gila masih bening ngentot. Mana? Iya, lebih tua. Bahkan lebih tua. Lebih tua berapa hari? 3 minggu. 24 hari. Iya. Iya kan? Kok udah mau ulang tahun, Peng? 27. 21 kan ya? Rencana aku mau bikin event di Bandung di HB. Oh, 271 tuh maksudnya ulang tahun kau? Iya. Not NPD Final Boss, anjing. Dan orang percayain itu sampai ngehantam. Lu pada lupa TP maunya 271. Gua bilang anjing lu pada. Ya, tapi serius, Grace aku model kalau duduknya dia mukanya udah kayak 40 tahun. Gila ya? Kayak 25 tahun. Ini gara-gara jerawat ini ngentot. Enggak, Mas. Kamu mukamu udah tua aja, Mas. Terima kasih ya akhirnya saya merasa menang dikit. Grace baru sadar sih. Dia kata perawatan facial fashion gitu anjing. 271 itu.